terlebih dahulu SMPP-nya, MySQL-nya di start aja. Lalu kita buka sel, ketik MySQL menu root, kita tulis raw database. Siapa tahu udah ada ya, belum. Lalu kita buat database. Saya membuat database pelanggan. Praktikum. Saya membuat database praktik. Lalu create table pelanggan. Sebelum kita membuat table, seharusnya kita masuk dulu ke database praktiknya ya. Use praktik, baru create table. Create table pelanggan. ID INT primary key, nama, varchar, isi 50, alamat, varchar 100, lalu kalau udah kita membuat tabel, kita panggil tabelnya dengan cara des pelanggan. Nah, tabelnya udah ada. Lalu kita isi data tabel tersebut dengan insert into ya guys. Insert into pelanggan values. Lalu kita buat dulu sebentar ya. Kalau sudah, kita select tabelnya atau kita lihat data yang ada di tabelnya dengan menggunakan select from pelanggan. Nah, datanya udah ada. Lalu kita masuk ke pertanyaan dari soalnya, yaitu yang fragmentasi terlebih dahulu. Kita buat yang fragmentasi terlebih dahulu dengan cara create table pelanggan underscore Jakarta AS, select bintang from pelanggan where kota sama dengan Jakarta. Kita akan memanggil select bintang from pelanggan Jakarta. Nah, ini udah ada ID dengan alamat dan dengan kota yang ada di Jakarta. Lalu kita buat
yang ada di Bandung. Sama kayak yang tadi, cuman kita ubah Jakartanya menjadi Bandung saja. Nah, kalau sudah, kita buat yang pertanyaan nomor 2, yaitu yang fragmentasi vertikal. Sebelumnya yang tadi fragmentasi horizontal, ini yang vertikal. Kita buat create table pelanggan, ada hashtag identitas as, select ID, nama, from pelanggan, dari tabel pelanggan tadi. Udah, kita lihat selectnya pelanggan identitas. Kita akan memanggil ID dan namanya saja. Nah, udah. Kita buat lagi dengan memanggil ID dan nama sesuai alamat Pak dan alamat. Sudah. Soal yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan replikasi data dalam basis data terdistribusi. Nah, saya akan mempraktekkan dari replikasi master slave. Pertama-tama buka dahulu SMPP-nya, klik config ke my ini, lalu ubah bind address-nya jadi 000. Setelah itu cari kontrol panel di perangkat Anda. Klik sistem, langsung ke Windows Defense, klik Advanced Settings, lalu pilih Inbound Rules, lalu buat rules baru di New Rules, pilih port, lalu kita next, isi spesifik local port dengan 3306, allow the connection, lalu next, checklist semuanya, lalu next, beri nama rulesnya, itu optional, masing-masing terserah kalian masing-masing namanya apa. Kalau saya beri nama MySQL Remote Access. Kalau sudah, kita ke sebentar. Kalau sudah, kembali lagi ke yang XAMPP, lalu klik shell, buka terlibat nama SQL-nya. Nah, ini kita menjadi server pusatnya dahulu. MySQL menu root, lalu create database dengan DB pemesanan, lalu create tabel, create tabel, pesanan masuk, ID pesanan, INT auto increment primary key, nama pelanggan varchar 100, menu pesanan varchar 100, jumlah INT, waktu pemesanan, date time, default, kalau udah bisa kita lihat tabelnya dengan cara des pesanan masuk. Nah, tabelnya udah ada, lalu buat akun dan beri akses supaya kalian bisa mengaksesnya dengan cara create user, cabang,
0% identified by Rindiani. Rindiani itu adalah passwordnya ya guys. Grant all privilege on DB pemesanan auto cabang 0%. Kita cari dulu IP config ya, IP config, lalu cari IP P4, lalu cari IP P4 MySQL menu cabang min P min H sama IP yang tadi di IP 4 masuk dulu ke database DB pemesanan. Nah, lalu buat data tabel itu di klien ya. Lalu insert into pesanan, masuk nama pelanggan, menu pesanan, jumlah, values, lalu masukkan. Kita masukkannya di 3 data ya. Kalau sudah, kita kembali lagi ke server. Lalu select form pesanan, masuk. Setelah itu kita sudah bisa mengakses antara server dan klien.